Apa kabarnya adik-adik? Saya anak Tuhan selalu jaya. Oke, kalau gitu berarti kalian udah semangat ya. Sekarang kita mulai dengan mengangkat pujian. Hari ini adalah harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Oke adik-adik, masih semangat kan? Masih, Kak. Lagu yang kedua adalah Dikepak-kepakan Sayapnya. Oke, semangat ya. Dikepak-kepakan sayapnya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Digoyang-goyang kaki kanan, digoyang-goyang kaki kiri, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Pak-pakan sayapnya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Digoyang-goyang kaki kanan, digoyang-goyang kaki kiri, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Oke adik-adik, sekarang kita mau ngapain ya? Mendengarkan firman Tuhan. Iya, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik yang di rumah sudah menyiapkan Alkitab dan alat tulisnya belum? Sudah, Kalau sudah, kita undang kakak sekolah minggunya yuk buat menjelaskan firman Tuhan. Adik-adik harus siap ya untuk mendengarkan. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Kembali lagi kita bertemu ibadah online Sekolah Minggu HKBP Balaraja. Pada pagi hari ini, firman kita diambil dari surat Raja-Raja yang kedua, surat Raja-Raja yang kedua pasal 22 ayat 1 dan 2, lalu ayat 18 sampai 20. Diambil dari surat Raja-Raja yang kedua pasal 22 ayat 1 dan 2, dilanjutkan ayat 18 sampai 20. Sebelum kita membaca firman serta merenungkannya, terlebih dahulu kita bersatu dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa.
Terima kasih Bapa, pada pagi hari ini, pagi yang indah, kami boleh bersuka cita, kami boleh berkumpul, boleh bertemu di dalam ibadah online ini Bapa, bukan karena kekuatan kami, tapi itu adalah kehendak-Mu Bapa. Bapa di surga, meskipun pandemi ini Bapa, kami tetap setia melayani, tetap setia mendengarkan firman Tuhan. Kiranya di kehidupan hari-hari berikut kami Bapa, Engkau akan menguatkan kami, sehingga kami boleh tetap bersatu, tetap boleh hadir di acara ibadah online ini, terutama buat adik-adik kami Bapa. Bapa di surga, kami siap mendengarkan sabda-Mu Bapa, berfirmanlah bagi kami yang hadir saat ini. Di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa, amin. Kita buka Alkitab kita dari Raja-Raja 2 pasal 22 ayat 1 sampai 2 dan ayat 18 sampai 20. Kakak bacakan dari sini ya Adik-adik. Yosia berumur 8, judul perikopnya Yosia Raja Yehuda, Kitab Taurat ditemukan kembali. Ayat 1 sampai 2. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yedidah binti Adaya dan Boskat. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud, bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Ayat 18 sampai 20. Tetapi kepada Raja Yehuda yang telah menyuruh kamu untuk meminta petunjuk Tuhan, harus kamu katakan demikian. Beginilah firman Tuhan Allah Israel mengenai perkataan yang telah kau dengar itu. Oleh karena engkau sudah menyesal dan engkau merendahkan diri di hadapan Tuhan, pada waktu engkau mendengar hukuman yang kufirmankan terhadap tempat ini dan terhadap penduduknya, bahwa mereka akan mendahsyatkan dan menjadi kutuk, dan oleh karena engkau mengoyakkan pakaianmu dan menangis di hadapanku, aku pun telah mendengarnya. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu sesungguhnya aku akan mengumpulkan engkau kepada nenek moyangmu, dan engkau akan dikebumikan ke dalam kuburmu dengan damai, dan matamu tidak akan melihat segala malapetaka yang akan kudatangkan ke atas tempat ini. Lalu mereka menyampaikan jawab itu kepada raja. Demikianlah firman Tuhan. Nah, kali ini kita akan mendengarkan kisah seorang raja. Tadi waktu kita buka Alkitab kita, judul perikopnya itu Yosia Raja Yehuda. Jadi rajanya bernama Yosia. Ada seorang raja, siapa tadi namanya, Dedek? Ya, Yosia. Yosia ini menjadi raja di usia 8 tahun. Masih kecil ya Adik-adik? Hebat. Karena Yosia itu menjadi raja, dia adalah raja yang baik, raja yang rajin membaca, raja yang taat firman Tuhan dan takut akan Tuhan. Di awal atau di ayat pertama tadi, berumur 8 tahun, Yosia sudah jadi raja. Ayahnya bernama Amon. Berarti ayahnya Yosia seorang raja juga, raja yang jahat. Ayahnya Yosia yang bernama Amon, bapaknya, Amon ini punya orang tua, punya bapak. Jadi itu
opungnya Yosia. Jadi namanya opung Yosia itu raja juga, namanya Raja Manasye. Opung berarti kakek ya adik-adik. Jadi orang tuanya Yosia nama bapaknya Amon, kakeknya Yosia namanya Raja Manasye. Selama kehidupan lingkungan di kerajaan, Raja Yosia melihat dari kecil kakeknya itu memerintah di dalam kerajaan. Dia sangat sedih, terutama waktu diturunkan kepada bapaknya menjadi seorang raja. Di sana banyak dia lihat sendiri kejadian yang menyimpang dari firman Tuhan. Akhirnya ayahnya itu, siapa tadi nama anaknya apa? Nama ayahnya Yosia, Amon. Jadi bapaknya Yosia, Amon, meninggal dunia saat Yosia berumur 8 tahun. Dan diangkatlah Yosia waktu usia 8 tahun menjadi seorang raja. Hebat ya adik-adik, masih kecil sudah jadi raja, jadi penguasa. Bisa nggak kita seperti itu? Tadi kan sudah dibilang, banyak kejadian yang di luar dugaan dari waktu Yosia masih kecil, yaitu tadi di Alkitab dikatakan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Kakeknya Yosia itu adalah raja yang jahat, tapi akhirnya kerajaan ini berbalik kepada Tuhan. Begitu juga waktu dipimpin ayahnya, Raja Amon, raja yang paling jahat. Kalian kalau seandainya jadi raja, seorang kesatria, seorang pendekar, atau jagoan lah, mau jadi orang baik atau jahat? Tentunya kita harus menjadi orang baik. Begitu juga yang dilakukan Yosia, Raja Yosia, yang selalu bertanya kepada Tuhan tentang apa yang harus dilakukannya di dalam kehidupan kerajaan. Inilah hal yang dilakukan Yosia dengan benar. Dia mencari Tuhan, dia tidak mau bertindak sendiri. Dia atau Yosia, Raja Yosia, tidak mau memutuskan sendiri untuk segala tindakan atau keputusan yang dibuat atau kekuasaan dia sebagai raja. Dia itu selalu minta petunjuk Tuhan. Di ayat 20 dikatakan bahwa Tuhan tetap tidak beralih dari murkanya yang menyala-nyala. Dia tetap akan menghancurkan Yehuda. Tuhan akan tetap menghancurkan kerajaan tersebut. Karena apa? Mereka menyimpang dari ajaran Tuhan. Akhirnya, hal baik yang diberikan Tuhan kepada Yosia, bahwa Tuhan tidak akan menghancurkan kerajaan Yehuda pada zaman kerajaan Yosia, karena adanya pertobatan dari Raja Yosia. Walaupun tidak berdampak di kehidupan kerajaan tersebut, Tuhan tetap menolong Raja Yosia. Karena waktu itu zaman Raja Yosia banyak menyembah berhala, menyembah patung sebagai Tuhannya. Hal ini tidak boleh terjadi ya buat kita semua, buat adik-adik yang di rumah. Jadikanlah Tuhan pegangan hidup. Jadikanlah Tuhan sebagai dasar iman kita, bahwa kita percaya teguh dan taat kepada Tuhan. Hal ini adik-adik boleh ambil teladan dan sikap untuk direnungkan buat kita semua, buat adik-adik. Seperti Yosia, Raja Yosia, yang memiliki hati yang terus menampung rakyatnya agar mau hidup di dalam Tuhan, di jalan Tuhan, agar semuanya bertobat,
hidup menurut perintah Tuhan, hidup mengikuti Tuhan, hidup menuruti peraturan Tuhan, hidup menuruti ketetapan Tuhan. Dan semuanya itu Yosia tepati. Yosia melalui menepati perjanjiannya dengan Tuhan, menepati perkataan tersebut yang ditulis dalam kitab ini. Itulah adik-adik, kita harus ambil contoh atau teladan dari Raja Yosia. Dia berhasil menjadi raja waktu usianya muda. Siapa yang gak bangga ya? Masih kecil sudah jadi seorang satria, seorang pendekar, seorang penguasa. Itulah jalan Tuhan. Jalan Tuhan bagi orang yang nurut. Itu karena apa? Raja Yosia mau belajar, rajin bertanya, minta petunjuk Tuhan dalam hal apa? Dalam menjalankan kerajaannya, sehingga warga atau rakyatnya sudah percaya dan mengikuti perintah Tuhan. Demikianlah adik-adik renungan atau firman minggu hari ini. Kiranya adik-adik bisa menjadi seorang raja yang muda, penguasa besar atau penguasa yang hebat seperti Yosia. Tapi bukanlah kebanggaan menjadi penguasa, menjadi seorang raja atau menjadi orang hebat. Karena kita berdiri hebat itu bukan kekuatan kita, tapi itu adalah kehendak dari Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita tutup firman ini dengan doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih Bapa, Engkau telah melengkapi ibadah online kami ini. Dari sukacita kami memuji dan muliakan nama-Mu Bapa. Begitu juga renungan firman-Mu Bapa, kami boleh renungkan, kami boleh perbuat di kehidupan kami, terutama buat adik-adik kami, menjadi seorang raja di usia muda, menjadi orang hebat di usia yang muda. Bukan kekuatan kami boleh menjadi orang hebat Bapa, tapi kehendak-Mu Bapa, karena dengan kehendak-Mu kami boleh taat, boleh ikut perintah-Mu, sehingga kami boleh menjadi seorang anak yang rajin, anak yang turut dengan kehendak-Mu Bapa. Bapa di surga, terima kasih untuk ibadah online ini. Kiranya Engkau boleh mempertemukan kami kembali di minggu yang akan datang, karena kami akan selalu tetap setia untuk mendengar dan melayani firman Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami hanya di dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami telah berdoa. Amin. Sekarang kita mau tutup ibadah ini, kita angkat pujian. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan
berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih adik-adik. Selamat hari ini